那须有一句人人皆知的话：天黑。恐怕那里藏着一条。这又是谁出手了？似乎只针对严康。奇怪，人都去哪儿？这场天灾来自神的警告啊！ Cerita ini berlanjut. Kita diperlihatkan Raja Iblis Dutian yang sadar tidak ada segel lagi dan ia segera pergi. Dirinya juga berharap untuk tidak bertemu lagi dengan Kinmu. Kesadarannya kembali ke dunia Dutian dan ia memutuskan mencari dunia baru karena tempat itu berbahaya. Kinmu hanya tersenyum. Kepala desa memanggil Kinmu dan berkata ia menemukan sesuatu di kapal, lalu meminta apoteker membawanya. Apoteker ragu, tapi kepala desa tetap menyuruh memberikannya karena waktunya tidak lama lagi. Apoteker memberi Kinmu sebuah cermin. Di dalamnya ada peta menuju desa bebas khawatir, tapi masih disegel dan hanya bisa dilihat jika segelnya dibuka. Tempat itu berbahaya, jadi belum boleh pergi sekarang. Kinmu terdiam, lalu bersujud kepada kepala desa. Kepala desa menyuruh Kinmu bangun dan berkata ia akan menjadikannya murid serta menyerahkan tanggung jawab kepadanya. Mulai hari itu, Kinmu menjadi penerus. Ia disebut sebagai Kaisar Manusia. Kinmu bingung dengan gelar Kaisar Manusia. Kepala desa menjelaskan itu bukan kekuasaan, tapi tanggung jawab dan keadilan. Ia menyuruh Kinmu mengambil segel warisan di bawah tempat tidur. Kinmu menemukannya, sebuah stempel besi hitam. Kepala desa menjelaskan, segel itu adalah segel Kaisar Manusia, artefak warisan. Kinmu bertanya, lalu kepala desa memukulnya dan memberikan segel itu kepadanya. Ia berkata, Kinmu kini adalah Kaisar Manusia berikutnya. Apoteker terkejut karena pewarisan dilakukan begitu saja. Kepala desa menjelaskan gelar Kaisar Manusia adalah warisan. Satu tiap generasi biasanya diberikan pada yang paling mampu. Ia menyebut guru kekaisaran Yangkang lebih cocok, tapi tidak tertarik. Akhirnya, ia memilih Kinmu meski belum sempurna. Kinmu merendah dan menyuruh mencari orang lain. Tabib heran. Kepala desa marah karena Kinmu tampak tidak mau. Ia mengejek dan menanyakan lagi. Kinmu akhirnya setuju, tapi tetap santai. Kepala desa makin kesal karena banyak orang ingin warisan itu, tapi Kinmu justru meremehkannya. Kinmu berkata ia tidak menolak. Hanya merasa gelar itu tidak berguna dan ingin belajar ilmu pedang saja. Kepala desa marah dan menegur Kinmu. Apoteker pergi meninggalkan mereka. Setelah itu kepala desa malah tertawa dan berkata Kinmu tidak pantas jadi Kaisar Manusia. Kinmu kesal dan bergumam kalau dirinya tidak kalah dari orang lain. Kepala desa hampir tersedak, lalu Kinmu menolongnya. Ia kemudian tenang dan menerima keputusannya memilih Kinmu. Kepala desa berkata tugas Kaisar Manusia hanya satu, yaitu melawan para dewa, iblis, dan surga. Kinmu ingin pergi, tapi ditangkap kembali dan dipaksa menerima. Ia akhirnya tidak bisa kabur dan terpaksa menyerah. Kepala desa berkata akan mewariskan ilmu pedangnya pada Kinmu dan menjelaskan tanggung jawabnya. Kinmu panik dan minta tolong. Nenek Si malah bercanda mengatakan Kinmu sangat senang. Si buta curiga, tapi Nenek Si tetap bilang Kinmu bahagia karena mendapat warisan hebat. Kinmu akhirnya menerima dan menyimpan segel Kaisar Manusia. Kepala desa menyuruhnya menunjukkan jurus pedang. Kinmu melakukannya dengan versi yang sudah ia ubah dan gabungkan. Kepala desa terkejut. Lalu Kinmu takut dan bertanya, apakah ia akan diganti? Kepala desa memuji Kinmu karena mampu mengubah jurus pedang dan ki vital ia jadi lebih baik. Ia mengajak Kinmu bertarung untuk menguji hasilnya. Kinmu setuju dan berkata jika menang, ia ingin jadi Kaisar Manusia. Kepala desa menerima tantangan itu. Kinmu berubah wujud dan menyerang dengan jurus pedang kuat, menciptakan bayangan gunung dan sungai yang menekan lawan. Jurusnya sudah digabung dan jadi sangat kuat, seperti dunia sendiri. Kepala desa membalas dengan jurus yang sama, dan kekuatan keduanya bertabrakan hebat. Kinmu terpukul dan terluka, terlempar ke belakang oleh serangan kepala desa. Ia bangkit dan menyerang lagi dengan jurus pedangnya. Serangan mereka terus bertabrakan dan meninggalkan jejak gunung dan sungai di sekitar. Kinmu tetap maju dan terus mencoba lagi. Setiap gerakan kepala desa mengubah pola serangan. Kinmu terus terluka, tapi tetap belajar dan memperbaiki jurusnya. Ia menyerang lagi dan lagi meski terus terpukul. Kinmu terus terpukul hingga kehabisan ki vital dan kalah. Ia sadar tidak sebanding dengan kepala desa.
Kepala desa menyuruhnya istirahat, tapi Kinmu malah pergi berlatih lagi. Apoteker menganggapnya curang. Apoteker berkata jurus Kinmu terlalu menguras ki vital dan ia memakainya terlalu banyak. Kepala desa terkejut lalu menyadari ki Kinmu sangat padat, bahkan hampir setara dengannya di alam 5 elemen. Tabib menegaskan Kinmu memang luar biasa. Dia sudah cukup hebat meski kalah. Ia juga menyebut segel kaisar manusia punya kekuatan besar menurut legenda. Namun kepala desa tidak peduli dan menganggapnya hanya benda biasa. Kepala desa bilang segel kaisar manusia berbahaya dan bisa membuat Kinmu jadi sasaran. Apoteker kesal kenapa tetap diberikan. Kepala desa menjelaskan itu adalah tanggung jawab yang harus diteruskan meski beresiko. Ia percaya Kinmu cukup kuat. Apoteker hanya khawatir Kinmu akan terseret di jalan berbahaya. Kepala desa yakin Kinmu tidak akan menang karena jurusnya masih ada kekurangan. Apoteker merasa iba melihat Kinmu, namun kepala desa percaya dengan terus berlatih, Kinmu akan semakin memahami pedang dan mendekati jalan yang benar. Kepala desa menjelaskan belajar pedang harus melampaui teknik dan menuju pemahaman. Kinmu masih di tahap itu, jadi harus terus mengasah diri. Setelah pulih, Kinmu berlatih sendiri dan mencoba menyempurnakan jurusnya. Ia tahu belum bisa menang sekarang, tapi masih punya peluang jika terus berkembang. Kinmu terus berlatih dalam pikirannya, tapi selalu kalah. Setelah itu, ia mendapat pencerahan dan merasa bisa menang. Ia menantang ayam naga betina dan menyerang dengan kekuatan baru, namun tetap terpukul. Naga betina muncul dan menyerang lagi. Kinmu menyerang hingga naga betina jatuh dan kabur. Ia terkejut dengan kekuatannya sendiri. Si pincang memuji, lalu si bisu memberi isyarat ide baru. Kinmu mengerti dan siap mencoba teknik pedang baru. Kinmu mencoba teknik baru, energi pedangnya bisa berubah bentuk. Ia menyerang dan menciptakan naga serta palu raksasa yang menghantam tanah. Semua terkejut melihat kekuatan barunya. Kinmu mengubah serangannya jadi berbagai bentuk dan menyerang dengan kuat. Kepala desa terkejut, sementara si bisu mundur. Serangan itu berubah jadi jurus pedang besar. Kinmu senang karena teknik dari kakek bisu sangat cocok dan fleksibel untuk digunakan. Kinmu tidak memakai peluru pedang karena ingin bertarung adil. Kepala desa sadar itu bisa membuatnya kalah. Kinmu terus berlatih dan memperbaiki jurusnya, tapi tetap gagal meski makin paham. Kinmu sadar ia tak bisa berkembang lagi, lalu mendapat pencerahan dan memakai jurus baru yang sangat kuat. Ia akhirnya menerima dan bersujud pada kepala desa sebagai gurunya. Kepala desa setuju dan mulai mengajarinya jurus lain. Warga merayakan Kinmu sebagai penerus dari kaisar manusia, meski ia sendiri tidak terlalu senang. Ia lalu terus belajar pedang dari kepala desa. Jurus yang dipelajarinya sangat rumit dan sulit, bahkan butuh waktu lama hanya untuk mempelajari dasarnya. Setelah pemahamannya meningkat pesat, Kinmu tetap butuh waktu lama mempelajari jurus baru. Ia akhirnya sadar latihan sebelumnya mempercepat kemajuannya, kalau tidak akan jauh lebih lama. Berkat bimbingan kepala desa, Kinmu bisa mempelajari pedang kaisar pendiri lebih cepat. Namun jurus tingkat tinggi masih sulit dipahami karena batas pengetahuan dan pengalaman. Ia akhirnya fokus belajar dasar terlebih dulu. Cerita ini berlanjut. Kita diperlihatkan Kinmu merasakan dua jurus pedang punya makna dan suasana berbeda, sehingga sulit dipahami bersamaan. Pedang kaisar pendiri juga sangat menguras energi. Saat bertanya, kepala desa mengatakan hanya ada 8 langkah dalam seni pedang. Kinmu heran, hanya ada 8 langkah, dan menyadari langkah terakhir mungkin tingkat dewa. Ia terus berlatih, menggabungkan jurus, dan berkembang pesat berkat tekanan dari kepala desa. Kemampuan pedang Kinmu meningkat pesat lewat latihan keras dengan para tetua. Setelah kembali, ia memahami ajaran mereka lebih dalam dan semua orang senang. Namun, tiba-tiba terjadi keributan karena Nenek Si berubah lagi. Saat latihan, Kinmu melihat Nenek Si berubah jadi sosok cantik memukau. Penampilannya seperti dewi dan membuat semua orang terpikat. Semua orang panik melihat perubahan Nenek Si. Si buta maju untuk menghadapi, sementara yang lain gugup. Nenek Si berbicara aneh karena ia berubah jadi Li Tianxing, menandakan sosok itu telah muncul dalam dirinya. Sosok dalam Nenek Si terobsesi pada kecantikan dan merasa iri, bahkan ingin menjadi dirinya. Ia mengaku rela mati demi itu, menunjukkan niat dan pikirannya yang gelap. Si buta tetap tenang dan menegur Li Tianxing, tapi ia marah dan ingin pergi. Kinmu hampir terpengaruh kecantikannya,
namun berhasil menahan diri. Li Tianxing mengancam, membuat Kinmu hampir kehilangan kendali, tapi ia menahan diri. Saat wanita itu pergi, si buta menghadangnya, dan mereka langsung bertarung hebat hingga energi meledak ke segala arah. Li Tianxing kalah dan kembali ke wujud aslinya. Mak tua menekan sifat jahatnya hingga Nenek Si sadar kembali. Setelah itu, ia dirawat, dan Kinmu diminta membantu memurnikan pil. Si buta menjelaskan Nenek Si hampir dikuasai sepenuhnya karena kekuatan iblisnya sangat kuat. Kepala desa khawatir jika lepas, ia bisa menghancurkan dunia. Mak tua menyarankan mencari bantuan untuk menekannya. Si jagal terluka karena terpukau, lalu menyadari bahaya dan menyuruh Nenek Si segera pergi. Kepala desa memutuskan mereka menuju biara petir agung untuk menekan sifat jahatnya, ditemani mak tua, si buta, dan Kinmu, sambil memperingatkan agar Li Tianxing tidak sampai lolos. Kinmu, mak tua, dan si pincang setuju. Nenek Si cantik, tapi tidak memakai kecantikannya. Ia malah menyamar buruk rupa saat bertemu orang. Namun, Li Tianxing berbeda. Ia sangat mencintai Nenek Si dan iri, sehingga ingin jadi seperti dia. Pemahamannya tentang kitab sekte iblis surgawi juga berbeda dari Kinmu. Kinmu belajar dari desa sejak kecil, jadi tetap teguh walau keras kepala. Teknik Kinmu berasal dari teknik 3 eliksir tubuh penguasa, sangat lurus. Banyak mantra dan seni ilahi dari jalan iblis bisa ia gunakan dengan benar. Sedangkan teknik Li Tianxing lebih jahat dan terasa seperti jalan iblis. Li Tianxing tidak mau hidup susah dengan menyamar jelek. Ia justru akan memamerkan kecantikannya dan bisa membawa kehancuran bagi banyak makhluk. Li Tianxing juga tidak peduli soal menaklukkan kota dengan senyum atau menjatuhkan negara dengan pesona. Kindu kembali ke kamar Nenek Si, mengambil semua kulit binatang miliknya, lalu memasukkannya ke tas Tautie untuk persiapan darurat. Mak tua dan si buta menyiapkan barang. Si buta hanya membawa tongkat bambu dan alat ramalan. Mak tua membawa prasasti untuk istri dan anaknya, menciumnya lalu menyimpannya. Ia memakai jubah hijau seperti biksu pengembara. Jantung daun Nenek Si belum stabil. Mak tua menekan Li Tianxing dengan kekuatan Buddha. Jika kurang, si buta akan melukai dia, dan Kinmu akan merawat Nenek Si. Mereka keluar desa. Nenek Si bercanda bahwa ia masih butuh mereka, bahkan Kinmu untuk melindunginya. Mak tua tetap tenang. Ia bilang Rulai Tua akan membantu, karena Li Tianxing adalah mantan guru sekte iblis surgawi dan setara dengannya. Mengalahkan iblis juga bisa membantu kultivasi, dan bagi Buddha, mengorbankan diri demi menekan iblis itu biasa. Kinmu khawatir Nenek Si ikut jadi sasaran. Mak tua menegaskan Rulai Tua tidak akan begitu, karena ia punya prinsip sendiri. Kinmu sadar, meski mak tua menyimpan dendam, ia tetap menghormati Rulai Tua karena sesuatu pada dirinya. Si buta ragu, Rulai Tua bisa menekan Li Tianxing karena mereka setara. Di dunia kultivasi ada 3 kekuatan, Sekte Dao, Biara Petir Agung, dan Sekte Iblis Surgawi. Li Tianxing sangat kuat, jadi sulit dikalahkan. Mak tua menjelaskan, Biara Petir Agung berada di perbatasan Dasu dan Yankang, dan legenda Gunung Meru selamat karena ketulusan para biksu. Si buta menduga ada orang kuat di Gunung Meru, jadi dewa tidak membunuh para biksu. Gunung Meru berada di perbatasan Dasu dan Yankang, dekat gerbang Kingman. Jaraknya sekitar 30.000 mil dari desa bebas, dan mereka butuh 6-7 hari karena hanya bisa jalan siang. Terbang bisa 2 hari. Tapi Kinmu belum mampu, jadi mereka pergi lewat darat. Kinmu memakai naga kilin sebagai transportasi, tapi tetap tidak bisa menyamai kecepatan mak tua dan lainnya. Saat senja, mereka tiba di kuil tua yang sepi dan beristirahat di dekat patung Raja Surgawi. Si buta menyuruh Kinmu memberi hormat, lalu mereka menyalakan dupa dan berdoa agar diizinkan tinggal sementara. Ia juga beralasan Kinmu tubuhnya lemah sejak kecil. Nenek Si marah dan memarahi si buta karena mengajari hal buruk. Si buta tertawa dan bilang doa itu berguna. Kinmu mengangguk, mengatakan doanya pernah berhasil. Nenek Si bingung, lalu menyuruh Kinmu membantu dan diam-diam menasihatinya agar tidak meniru si buta. Malam jadi sangat sunyi, hanya terdengar dengkuran naga kilin. Mak tua duduk diam, si buta bersandar dan mengantuk, sementara Kinmu menyiapkan tempat tidur untuk Nenek Si. Tengah malam, tiba-tiba terdengar suara gong dan gendang dari luar.
Makin lama makin dekat. Si buta dan mak tua mendekat dan memberi isyarat agar tenang. Suara gong dan gendang berhenti di depan kuil, lalu terdengar teriakan diam dan tantangan. Patung dewa hidup dan masuk ke dalam kuil, berbau busuk. Di luar ratusan kerangka prajurit berjajar rapi. Sebagian memegang gong dan panji bertuliskan diam dan tantangan. Kinmu terkejut. Naga Kilin juga bangun dan waspada. Sebuah patung dewa melapor bahwa Raja Naga Laut Timur Auzen memberontak dan ia datang untuk membantu Raja Surgawi menekannya. Naga Kilin terbaring bingung di bawah patung tersebut. Patung Raja Surgawi lalu hidup, marah karena pemberontakan, dan meminta pedangnya. Sebuah pedang besar muncul dari tanah, lalu dipegangnya dan berdengung kuat. Ia kemudian berteriak menanyakan kudanya. Naga Kilin tiba-tiba dipakai sebagai tunggangan oleh patung Raja Surgawi dan langsung terbang keluar kuil. Ia ketakutan saat patung itu memberi perintah lalu menghilang membawa dirinya. Sebenarnya bukan ia yang membawa, tapi patung itu yang mengendalikan. Di dalam kuil, Kinmu, Nenek Si buta dan matua terdiam kaget. Menjelang fajar, terdengar raungan naga, lalu kepala naga jatuh dari langit ke halaman kuil. Kinmu melihat kepala naga itu ternyata hanya batu. Tak lama, patung Raja Surgawi kembali menunggangi Naga Kilin, duduk di kuil dan mengatakan misi sudah selesai serta pemberontak sudah dipenggal. Setelah itu, patung dan pasukan kerangka pergi, suara gong dan gendang ikut hilang. Saat fajar, suasana kembali normal. Kinmu merasa semua seperti mimpi aneh. Kinmu bertanya pada Naga Kilin. Naga Kilin bilang ia bermimpi membawa Raja Dewa ke laut, bertarung dengan naga, lalu memenggal kepala Raja Naga. Kinmu lalu bertanya pada si buta dan matua, tapi mereka tidak tahu pasti apakah itu nyata. Mereka memilih lanjut ke biara petir agung. Kinmu masih merasa aneh, dan saat menyentuh patung, ia sadar itu hanya batu dingin. Dan pada akhirnya, spoiler untuk episode kali ini pun bersambung. Oke, cukup sekian untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.